Perkembangan peserta didik oleh Wita Ramansyah. Pendidikan Ekonomi C. Pengertian perkembangan. Menurut Kasiram, perkembangan mengandung makna adanya pemunculan sifat-sifat yang baru yang berbeda dari sebelumnya. Mengandung arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu menuju kesempurnaan yang merupakan penyempurnaan dari sifat-sifat sebelumnya. Perkembangan adalah proses perubahan individu yang bersifat dinamis ke arah kesempurnaan secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayat. Dalam menumbuh kembangkan kualitas peserta didik, yang perlu dilakukan oleh tenaga pendidik adalah mengenali peserta didik dengan sebaik-baiknya. Konsep dasar perkembangan meliputi yang pertama pertumbuhan atau grow, perubahan yang bersifat kuantitatif baik perubahan secara alamiah maupun hasil belajar. Yang kedua ada kematangan atau maturation, perubahan kualitatif fungsi psikofisik organisme dari tidak siap menjadi siap melakukan. Yang ketiga belajar atau learning, perubahan perilaku sebagai akibat pengalaman disengaja maupun bertujuan atau terarah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang keempat ada latihan. Pengertian peserta didik. Menurut Sinolongan, peserta didik dalam arti luas adalah setiap orang yang terkait dengan prosedur pendidikan sepanjang hayat. Sedangkan peserta didik dalam arti sempit adalah setiap siswa yang belajar di sekolah. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kesimpulannya, peserta didik yaitu semua komponen masyarakat yang belajar dan mengembangkan diri melalui prosedur-prosedur, baik prosedur formal maupun non-formal. Sedangkan tenaga pendidik adalah semua orang yang mengamalkan ilmu dan pengalamannya dengan cara memberikan bekal. Prinsip-prinsip perkembangan. Anak sebagai individu mengalami perkembangan yang tak pernah henti-hentinya. Pemahaman yang baik tentang perkembangan anak akan membantu pendidik untuk memberi perlakuan yang benar kepada anak-anak. Perkembangan anak pada dasarnya merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam seluruh aspek yang ada dalam diri anak, seperti aspek fisik, sosial, emosi, kognitif, maupun aspek spiritual. Tujuan mempelajari perkembangan peserta didik. Yang pertama, agar mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Yang kedua, dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat. Yang keempat, membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik. Yang kelima, untuk membantu memahami diri sendiri. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa perkembangan adalah proses perubahan individu yang bersifat dinamis ke arah kesempurnaan secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayat. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku dan pikiran suatu individu yang disebabkan oleh pengalaman. Peserta didik adalah semua komponen masyarakat yang belajar dan mengembangkan diri melalui prosedur-prosedur, baik prosedur formal maupun non-formal. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.